Selamat datang di channel Wow Serem, tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk, daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Minggu pagi di desa Sumberjati terasa biasa seperti biasanya. Matahari baru saja mulai naik dan udara masih segar dengan aroma tanah basah setelah hujan semalam. Jalanan kampung sudah mulai ramai dengan warga yang bersepeda santai. Banyak dari mereka adalah orang tua yang sengaja meluangkan waktu di pagi hari untuk berolahraga. Ringan Pak Darto, pria parubaya yang dikenal ramah dan sederhana, juga ikut bergabung dalam rombongan itu. Ia sudah terbiasa bersepeda setiap minggu pagi. Baginya kegiatan itu bukan hanya soal menjaga badan tetap sehat, tapi juga melepas penat dari rutinitas sehari-hari sebagai perajin tempe. Hari itu, suasana tampak normal. Pak Darto mengayuh sepedanya dengan santai, sesekali menyapa beberapa kenalannya yang juga ikut bersepeda. Jalan yang dilalui berkelok-kelok melewati sawah dan rumah penduduk. Namun ketika ia melewati sebuah tikungan dekat pasar desa, sepedanya mendadak oleng. "Ah, ban ini bocor," gumam Pak Darto sambil menepikan sepeda di pinggir jalan. Ia segera menurunkan sepeda dan mencoba mengecek ban yang terasa kempes. Memang benar, ban belakangnya bocor. Ia mencoba memompa dengan pompa mini, tapi tekanan angin tetap berkurang dengan cepat. Pak Darto pun mengayuh sepedanya pelan-pelan menuju tempat tambal ban yang terletak sekitar 100 meter dari situ. Tempat itu milik seorang kakek tua bernama Mbah Kirno. Tempat tambal ban itu terlihat sederhana, hanya berupa gubuk kecil dengan beberapa peralatan tambal yang sudah tampak usang. Mbah Kirno sendiri dikenal sebagai sosok yang pendiam dan jarang berinteraksi banyak dengan warga. "Sore, Mbah, ban saya bocor, tolong tambal, ya," kata Pak Darto dengan suara ramah ketika ia sampai di gubuk Mbah Kirno. Mbah Kirno yang sedang duduk di bangku kecil di depan gubuknya menoleh pelan. Wajahnya keriput dan tampak lelah, tapi matanya tajam memandang ban sepeda Pak Darto. "Duduk dulu, Pak, nanti saya periksa," jawabnya dengan suara parau. Pak Darto menurunkan sepedanya dan duduk di samping Mbah Kirno sambil mengamati alat-alat tambal ban yang sederhana itu. Mbah Kirno mengambil kunci pas, membuka roda sepeda dan mengangkat ban yang bocor. Saat Mbah Kirno mulai memeriksa bagian dalam ban, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh. Tangannya seperti tersentak dan dadanya berdebar-debar. Ada sesuatu yang tidak biasa dengan ban sepeda itu. "Pak Darto, ban ini bocornya bukan biasa," ucap Mbah Kirno pelan, mencoba menahan suara gemetar. "Sepertinya ada sesuatu yang aneh di sini." Pak Darto mengerutkan dahi. "Maksud Mbah gimana, kok bisa aneh?" Mbah Kirno mengambil sebuah alat kecil, lalu menggoreskan sedikit karet ban yang robek ke alat itu. Ia menutup matanya sebentar dan mengucapkan sesuatu yang tak terdengar jelas oleh Pak Darto. Sesaat kemudian ia membuka matanya dengan serius. "Ini ada energi hitam, Pak. Ada sesuatu yang mencoba menyakiti Pak Darto melalui ban ini," jelas Mbah Kirno dengan suara serius. Pak Darto merasa agak takut tapi mencoba tetap tenang. "Energi hitam? Maksud Mbah itu seperti santet?" "Bisa jadi," jawab Mbah Kirno singkat. "Santet atau ilmu hitam yang diarahkan pada Pak Darto." Pak Darto menghela napas panjang. Ia memang beberapa waktu terakhir ini merasa ada yang aneh. Usahanya membuat tempe semakin laris, tapi ada saja gangguan yang datang. Beberapa kali tempenya yang baru dibuat tiba-tiba rusak atau bau aneh, dan ia merasa sering lelah tanpa sebab. Mbah Kirno mulai bekerja cepat. Ia membersihkan area ban yang bocor, lalu memasang tambalan dengan hati-hati. Namun, ia tetap waspada. "Pak Darto, setelah ini saya sarankan agar Bapak lebih hati-hati. Jangan anggap remeh hal seperti ini," katanya. Pak Darto hanya mengangguk. "Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih banyak, Mbah. Saya akan jaga-jaga." Sambil menunggu Mbah Kirno menyelesaikan tambalan, beberapa warga lanjut usia yang bersepeda lewat di depan gubuk. Mereka menyapa Pak Darto dan mengobrol sebentar. Namun, ada satu dua yang melirik ke arah Mbah Kirno dengan tatapan aneh, seolah tahu sesuatu tapi tak mau bilang. Setelah ban sepeda Pak Darto kembali utuh, ia mengucapkan terima kasih sekali lagi dan mengayuh sepedanya pelan-pelan meninggalkan tempat itu. Namun di dalam hati ia tak bisa lepas dari rasa was-was. Sesampainya di rumah, Pak Darto menceritakan kejadian tadi pada istrinya. Istri Pak Darto menatapnya dengan penuh kekhawatiran. "Pak, mungkin ini sudah lebih dari sekadar ban bocor.
Hati-hati, ya, kata istrinya pelan. Malam itu, suasana di rumah Pak Darto terasa berat. Ia sulit tidur, pikirannya dipenuhi oleh bayangan-bayangan gelap dan firasat buruk. Ia teringat kembali pada kata-kata Mbak Kirno tentang energi hitam dan santet. Keesokan paginya, Pak Darto memutuskan untuk kembali menemui Mbak Kirno. Ia merasa perlu tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi dan bagaimana cara menghadapinya. Saat ia sampai di gubuk Mbak Kirno, sang kakek sudah menunggunya di depan. Pak Darto, saya sudah memikirkan cara membantu Bapak. Tapi kita harus waspada. Musuh yang kita hadapi bukan sembarangan, ucap Mbah Kirno serius. Pak Darto mengangguk, siap mendengar petunjuk dari sang kakek. Percakapan mereka menandai awal perjalanan panjang yang penuh dengan bahaya, pertarungan gaib, dan rahasia kelam yang tersembunyi di balik usaha tempe Pak Darto. Semua bermula dari ban bocor di pagi yang cerah itu. Pak Darto bukan orang kaya. Rumahnya sederhana terletak di gang kecil belakang pasar. Ia tinggal bersama istrinya, Bu Rini, dan 2 anaknya yang sudah mulai beranjak remaja. Sehari-hari mereka mengolah tempe dari kedelai yang dibeli sendiri dari pasar. Prosesnya dilakukan di dapur sempit belakang rumah, dan aroma fermentasi kedelai sudah jadi bagian dari keseharian mereka. Namun beberapa bulan terakhir, usaha tempe Pak Darto berkembang pesat. Banyak warung dan pedagang gorengan di sekitar desa mulai memesan tempe dari dia karena rasanya yang enak dan harganya lebih terjangkau dibanding tempe buatan pabrik. Ia tak menyangka kalau usaha rumahan yang dulu cuma cukup untuk makan kini mulai menghasilkan lebih. Tapi rupanya, tak semua orang senang dengan kesuksesan itu. Juragan Sarwan, pemilik usaha tempe terbesar di desa, mulai merasa gerah. Usaha tempe miliknya sudah berjalan puluhan tahun. Pabrik kecilnya berdiri megah di ujung kampung, dengan belasan karyawan yang bekerja setiap hari. Ia dikenal angkuh dan tak suka saingan. Sudah beberapa kali anak buah Juragan Sarwan melihat warung-warung yang dulu rutin mengambil tempe dari pabrik, kini beralih ke tempe buatan Pak Darto. Hal itu membuat Juragan Sarwan murka. Si Darto itu, siapa dia? Baru jualan tempe sebentar udah berani saingi aku. Bentaknya suatu malam di ruang tamu rumahnya, sambil membanting segelas teh ke lantai. Kalau dibiarkan, usahaku bisa ambruk. Anak buahnya hanya diam. Mereka tahu, Juragan Sarwan bukan orang yang sabar. Ia pernah membuat pedagang lain bangkrut hanya karena dianggap mengganggu pasarnya. Beberapa hari kemudian, diam-diam Juragan Sarwan menemui seseorang yang tinggal di luar desa. Namanya Mbah Gimbal, dukun tua yang dikenal bisa menyingkirkan orang lewat jalan gaib. Sudah beberapa orang jadi korbannya, tapi tak ada yang berani melapor atau bicara terang-terangan. Di gubuk remang-remang yang dipenuhi asap dupa, Juragan Sarwan duduk bersila di depan Mbah Gimbal. Lelaki tua itu menatapnya tajam dari balik rambutnya yang kusut dan lebat. "Siapa yang kamu maksud?" tanya Mbah Gimbal pelan. "Namanya Darto, tukang tempe kampung. Tapi sekarang mulai menggerogoti pasaranku," kata Juragan Sarwan dengan suara kesal. Mbah Gimbal mengangguk pelan. Ia meraih kendi kecil berisi cairan hitam, lalu mengusapinya ke sebuah boneka dari kain bekas. Setelah itu, ia menyebutkan nama Pak Darto beberapa kali sambil membakar sehelai kertas bertuliskan aksara Jawa kuno. Santet ini akan menyasar fisiknya dulu. Dia akan merasa sakit, mudah lelah, dan usahanya mulai kacau. "Kalau dia keras kepala, kita tingkatkan," kata Mbah Gimbal tenang. Juragan Sarwan tersenyum puas. "Yang penting dia jatuh, biar tahu rasa." Sementara itu, Pak Darto mulai merasakan hal-hal aneh di rumah. Beberapa hari setelah ban sepedanya bocor, tempe buatannya tiba-tiba gagal jadi. Padahal selama ini prosesnya selalu lancar. Bahkan, satu kali, tempe yang baru jadi malah berjamur aneh berwarna hitam kehijauan. Baunya menyengat dan tak ada satupun yang bisa dijual. "Pak, ini kedelainya kayak disiram sesuatu," kata Bu Rini saat membolak-balik adonan tempe yang aneh. "Kita kan udah cuci bersih, tapi kenapa jadi begini?" Pak Darto hanya bisa menggaruk kepala. Ia merasa janggal tapi belum tahu harus bagaimana. Malam harinya ia sering merasakan tubuhnya panas dingin. Lehernya terasa berat dan matanya selalu sembab saat bangun tidur. Ia pikir mungkin cuma kelelahan. Namun hal itu makin sering terjadi. Beberapa pelanggan juga mulai mengeluh karena tempe pesanan mereka tak datang tepat waktu. Bahkan,
Satu warung berhenti memesan karena sempat menerima tempe yang membusuk sebelum digoreng. Kita kayak balik ke titik nol lagi, kata Pak Darto lirih. Padahal kita udah mulai berkembang. Bu Rini yang sedari tadi diam akhirnya bicara. Pak, saya kepikiran soal Mbah Kirno. Waktu itu kan Mbah Kirno bilang soal energi gaib. Jangan-jangan memang ada yang ganggu kita. Pak Darto mengangguk pelan. Dalam hati, ia mulai percaya kalau semua kejadian ini bukan sekadar kebetulan. Ia teringat kembali soal persaingan bisnis, dan nama pertama yang muncul di pikirannya adalah Juragan Sarwan. Hubungan mereka dulu memang tidak pernah dekat. Waktu pertama kali Pak Darto mulai menjual tempe ke warung, ia pernah didatangi anak buah Juragan Sarwan yang menyuruhnya berhenti. Tapi waktu itu Pak Darto tak menggubris. Ia pikir selama usahanya halal tak ada yang perlu ditakuti. Sekarang ia sadar, mungkin ia terlalu meremehkan orang seperti Juragan Sarwan. Besok paginya, Pak Darto kembali menemui Mbah Kirno. Saat tiba di gubuk tambal ban itu, sang kakek sedang menyapu halaman kecil di depannya. Pak Darto, tumben pagi-pagi ke sini, sapa Mbah Kirno. Saya ingin bicara, Mbah. Soal yang kemarin. Kayaknya memang benar ada yang ganggu, jawab Pak Darto sambil menahan rasa cemas. Mbah Kirno mengangguk lalu mengajaknya duduk. Ceritakan saja semua, biar saya tahu sejauh mana gangguannya. Pak Darto pun menceritakan semua kejadian yang terjadi di rumah. Dari tempe yang rusak, badan lemas, sampai mimpi buruk yang sering ia alami. Wajah Mbah Kirno mulai serius. Ia mengambil sebungkus tembakau dari dalam sakunya, lalu menyalakan lintingan, rokok dan menghisap dalam-dalam. Kalau dugaanku benar ini santet jenis ngiket rejeki, ucapnya tenang. Biasanya dikirim lewat benda yang dipakai kerja. Bisa dari air cucian, alat masak, atau bahan baku. Pak Darto terdiam. Ia merasa bingung dan takut, tapi juga marah. Lalu apa yang harus saya lakukan, Mbah? Kita harus cari sumbernya dulu. Tapi jangan sembarangan. Saya akan bantu bersihkan rumah Bapak dulu. Setelah itu kita cari tahu siapa yang kirim. Pak Darto mengangguk. Ia tak tahu akan seperti apa nanti prosesnya. Tapi satu hal sudah pasti, hidupnya sedang tak baik-baik saja. Dan ia mulai yakin semua ini bukan soal tempe semata, tapi dendam lama yang perlahan muncul ke permukaan. Hari itu Mbah Kirno datang ke rumah Pak Darto setelah salat Isya. Ia membawa tas kecil dari kulit usang yang sudah mengelupas di beberapa bagian. Dari luar, tas itu tampak seperti tas perkakas tambal ban. Tapi isinya bukan lem, tambal karet, atau kunci pas, melainkan botol kecil berisi cairan, sebatang dupa dan beberapa lembar kain kafan bekas. Bu Rini, anak-anak di kamar saja dulu, ya. Saya dan Pak Darto mau periksa beberapa barang, kata Mbah Kirno saat masuk. Bu Rini langsung mengangguk dan membawa anak-anak masuk ke dalam. Mereka sudah tahu ada sesuatu yang tidak beres sejak usaha tempe mulai bermasalah. Walaupun belum benar-benar paham soal dunia gaib, mereka percaya Mbah Kirno bukan orang biasa. Malam itu, Pak Darto menyiapkan beberapa benda yang sering dipakai untuk membuat tempe. Baskom, kain penutup, sendok kayu, dan tampah. Semua ditaruh di ruang tengah yang sudah dibersihkan sebelumnya. Mbah Kirno duduk bersila di depan tampah menyalakan dupa dari batang kecil berwarna coklat gelap. Aroma wangi yang aneh langsung memenuhi ruangan. Tidak seperti dupa biasa yang harum dan ringan. Dupa ini lebih tajam, menusuk hidung. Sambil mengipasi asap dupa ke arah benda-benda itu, Mbah Kirno mulai bergumam pelan. Bibirnya komat kamit membaca doa dalam bahasa Jawa kuno. Tangannya bergerak, pelan seolah menyisir udara di sekeliling alat-alat itu. Tiba-tiba Mbah Kirno berhenti. Tangannya gemetar sedikit saat memegang sendok kayu yang biasa digunakan Pak Darto untuk mengaduk adonan tempe. Ini, katanya pendek. Pak Darto yang dari tadi memperhatikan langsung maju. Kenapa, Mbah? Sendok ini kena kiriman. Ada jejak darah dan tanah kuburan, jawab Mbah Kirno sambil menaruh sendok itu di atas kain kafan. Ini bukan santet sembarangan. Ini jenis kiriman yang berat. Media darah ayam cemani, dicampur tanah kuburan bayi. Tujuannya buat ngunci, usaha dan ngerusak fisik. Pak Darto menelan ludah. Kok bisa sampai segitunya, Mbah? Yang ngirim pasti punya dendam atau merasa kamu ganggu kepentingan dia. Ini bukan cuma soal iri.
Ini soal rasa takut kehilangan kekuasaan, jawab Mbah Kirno. Ia mulai membakar segumpal kapas kecil, lalu meneteskan minyak dari botol kaca ke dalam api itu. Asap hitam mengepul, membuat mata terasa perih. Mbah Kirno mengipas asap itu ke arah sendok, lalu ke tubuh Pak Darto. Badanmu juga udah kena sedikit, makanya kamu sering lelah, gampang pusing, dan suka mimpi aneh. Pak Darto mengangguk pelan. Iya Mbah, beberapa malam ini juga sering mimpi kayak dicekik. Mbah Kirno menatapnya serius. Kalau dibiarkan, kamu bisa jatuh sakit parah. Atau, lebih buruk lagi, usahamu bisa hancur total. Setelah selesai memeriksa semua alat, Mbah Kirno menyuruh Pak Darto menyiapkan air sumur dan baskom bersih. Ia lalu mencampurkan cairan dari botol kecil itu ke dalam air. Warnanya berubah jadi kehijauan, agak keruh. Ini buat siram alat-alat itu, biar netral lagi. Tapi nanti malam kita harus ke dapur. Aku curiga masih ada yang ditanam atau diselipkan di situ, kata Mbah Kirno. Sekitar pukul 11 malam, Mbah Kirno memeriksa dapur. Ia mengajak Pak Darto ikut. Dengan membawa dupa kecil dan senter, mereka menyusuri sudut-sudut dapur yang lembab. Di bawah meja kayu tempat biasa menaruh tampah tempe, Mbah Kirno berhenti. Ia jongkok, mengetuk lantai pelan-pelan. Ada suara kosong, katanya. Dengan tangan kosong, ia mulai mengorek lantai tanah itu. Tak lama, tangannya mengenai sesuatu. Ia menarik keluar gulungan kain kecil yang sudah menghitam. Begitu dibuka, isinya adalah rambut, paku karatan, dan serpihan kuku. Pak Darto mundur satu langkah. Astagfirullah, ini media santet. Ditanam di tempat usaha biar rezekinya mampet. Jelas Mbah Kirno. Kamu beruntung masih sadar dan belum kena lebih parah. Mbah Kirno membakar benda itu dengan api dari dupa, lalu membungkus abunya dengan kertas koran. Ini harus saya buang di tempat tertentu, nggak boleh sembarang dibakar. Selesai dari dapur, mereka kembali ke ruang tengah. Mbah Kirno tampak mulai lelah, tapi matanya tetap tajam. Kamu harus jaga diri toh, orang yang kirim ini nggak main-main. Kalau kamu mundur, dia bakal menang. Tapi kalau kamu lawan, kita harus siap-siap. Ini bukan urusan satu malam, ucapnya tegas. Pak Darto mengangguk. Saya nggak akan mundur, Mbah. Tapi saya nggak paham dunia begituan. Saya pasrah. Yang penting, keluarga saya selamat. Mbah Kirno menepuk bahu Pak Darto. Tenang, aku nggak tinggal diam. Tapi mulai besok malam, kamu harus ikut bantu juga. Minimal dengan wirid dan doa. Pak Darto tak menolak. Ia tahu, perjuangan kali ini bukan melawan orang secara fisik, tapi melawan sesuatu yang tak kelihatan. Sebelum pulang, Mbah Kirno memberikan sebungkus kecil garam dan 3 lembar daun bidara. Ini ditaruh di 4 sudut rumah, dan 1 di bawah bantal. Buat pelindung sementara, Pak Darto menerima dengan tangan gemetar. Malam itu ia tak bisa tidur nyenyak. Walau tubuhnya lelah, pikirannya terus memutar semua kejadian yang baru saja ia alami. Ia baru benar-benar sadar, tukang tambal ban yang ia temui itu bukan orang sembarangan. Mbah Kirno bukan cuma menambal ban bocor, tapi juga sedang menambal hidupnya yang mulai dirobek santet dari orang yang dengki. Pagi itu Pak Darto membuka tampah-tampah tempe yang sudah diperam semalaman. Tapi begitu tutup kain diangkat, wajahnya langsung berubah. Bau menyengat menusuk hidung. Bukan bau khas tempe yang biasanya mengundang selera, tapi bau busuk seperti bangkai. Ia mencoba membuka tampah lain. Sama. Tempenya berubah warna jadi keabu-abuan, berlendir dan berbau anyir. Pak Darto langsung menutup hidung. Ya Allah, ini kenapa lagi? Bu Rini yang ikut melihat juga menutup mulut sambil menggeleng. Padahal tadi malam baunya masih enak toh. Pak Darto termenung. Semalam Mbah Kirno memang sudah bilang, kalau ada energi negatif yang kuat di sekitar rumah, tapi ia tidak menyangka dampaknya bisa secepat ini. Baru saja mereka berniat membuang tempe-tempe itu ke tempat sampah. Suara tangisan terdengar dari dalam rumah. Ternyata itu anak bungsu mereka, Rio, yang mendadak demam tinggi dan terus mengigau. Tubuhnya panas sekali sampai Bu Rini panik dan menangis. Pak, ini anak kita kenapa? Panas banget, tapi dingin juga kakinya. Pak Darto menggendong Rio ke kamar, mencoba menenangkan. Ia tahu ini bukan demam biasa. Setelah semalaman kejadian aneh terjadi, sekarang anaknya jatuh sakit.
Belum habis rasa panik itu, suara tawa terdengar dari arah dapur. Tapi bukan tawa biasa, lebih mirip suara orang dewasa yang dibuat-buat seperti anak kecil. Bu Rini yang sedang mengambil air putih tiba-tiba jatuh terduduk. Tubuhnya kejang, lalu ia berteriak dengan suara berat, seperti bukan suaranya sendiri. "Keluar kalian semua dari sini. Ini rumah milik kami." Pak Darto kaget bukan main. "Rin, astagfirullah, kamu kenapa?" Tapi Bu Rini tak menjawab. Ia tertawa keras, lalu menangis, lalu kembali tertawa. Matanya melotot dan tubuhnya menggigil. Hebat, Pak Darto langsung menelepon Mbah Kirno. Tak sampai 15 menit, Mbah Kirno sudah sampai. Ia membawa botol kecil dan daun-daunan dalam kantong plastik. Tanpa banyak bicara, ia langsung masuk ke kamar, menyiram air dari botol ke tubuh Bu Rini, lalu mulai membaca doa dengan suara lantang. Butuh hampir setengah jam sampai tubuh Bu Rini tenang dan pingsan. Setelah itu, Mbah Kirno menyuruh Pak Darto menyiramkan air bekas doa ke 4 sudut rumah, terutama dapur. "Saya sudah bilang, ini kiriman berat. Aura kematiannya sudah mulai muncul. Rumahmu sudah jadi sasaran. Kalau diteruskan, bisa makan korban," kata Mbah Kirno sambil menyeka keringat. Pak Darto terduduk lesu di lantai. "Saya harus gimana, Mbah? Ini rumah saya, tempat saya nyari nafkah. Untuk sementara kamu harus berhenti produksi tempe. Jangan pakai alat apapun. Rumah ini butuh dibersihkan dulu. Kalau kamu masih maksa, bisa makin parah," kata Mbah Kirno tegas. Pak Darto menunduk. "Tapi pesanan udah banyak, Mbah. Kasihan pelanggan. Lebih kasihan istrimu kalau kerasukan lagi. Atau anakmu tambah sakit," jawab Mbah Kirno tajam. Pak Darto mengangguk pelan. Ia tahu Mbah Kirno benar. Rumah itu kini terasa berbeda. Sejak pagi, hawa dingin aneh menyelimuti dapur dan ruang tengah. Bau tempe busuk juga belum hilang meskipun semua tampah sudah dibuang. Tetangga mulai berdatangan. Ada yang penasaran, ada juga yang datang karena ingin membantu. Tapi sebagian besar hanya berdiri di luar pagar, berbisik-bisik. "Saya tadi lewat, kok kayak ada bau bangkai ya dari dalam?" tanya Bu Mirna, tetangga depan rumah. "Iya, padahal biasanya tempenya Pak Darto tuh wangi banget," sahut Bu Yani. Pak Darto keluar dan mencoba menjelaskan kalau tempenya gagal dan minta maaf kalau ada bau mengganggu. Tapi bisik-bisik itu tidak berhenti. Malah mulai ada yang ngomong soal hal-hal gaib. "Saya dengar tadi malam ada suara aneh dari rumah Pak Darto," bisik salah satu ibu ke yang lain. "Jangan-jangan rumahnya kena santet," balas yang lain. Desas-desus itu menyebar cepat. Dalam waktu beberapa jam, seluruh kampung sudah tahu rumah Pak Darto sedang ada gangguan. Ada yang simpati tapi tak sedikit yang justru menjauh. Mbah Kirno tahu hal ini akan terjadi. Ia sudah biasa melihat orang-orang lebih takut dengan hal gaib daripada mencoba membantu. Tapi ia tidak peduli. Fokusnya sekarang adalah membersihkan rumah dan menyelamatkan keluarga Pak Darto. Malam itu, Mbah Kirno melakukan ritual pembersihan. Ia menaburkan garam dan daun bidara di sekitar rumah, lalu membakar dupa di depan pintu masuk. Pak Darto dan Bu Rini diminta ikut berdoa bersama. Yang penting, jangan panik. Terus berdoa dan jaga hati tetap bersih, pesan Mbah Kirno. Selesai ritual, Mbah Kirno duduk bersila di ruang tengah. "Saya lihat aura hitam paling kuat ada di dapur dan dekat sumur belakang. Besok kita gali, siapa tahu ada benda yang ditanam." Pak Darto mengangguk, walau hatinya mulai lelah. Semuanya terasa begitu berat, tapi ia tidak punya pilihan selain terus melawan. Sebelum pulang, Mbah Kirno memberi pesan terakhir. Kalau nanti ada suara-suara aneh, atau bau busuk muncul lagi, jangan keluar rumah. Tetap di dalam dan terus baca doa. Pak Darto mengangguk. Ia memandangi rumahnya yang kini seperti tak ramah lagi. Dulu, dapur ini tempat menciptakan rejeki. Sekarang, malah jadi sarang gangguan. Dan malam itu saat semua sudah mulai tenang dan anak-anak tertidur, Pak Darto mencium bau aneh lagi. Tapi bukan dari dapur. Kali ini, baunya datang dari depan rumah. Bau anyir, seperti darah. Ketika ia membuka, pintu pelan-pelan tak ada siapa-siapa. Tapi daun pintu depan rumah ada bercak merah kecil, seperti bekas darah segar. Pak Darto langsung menutup pintu rapat dan mengunci. Ia tahu, teror belum berakhir. Pagi-pagi betul,
Mbah Kirno sudah berada di halaman belakang rumah Pak Darto, berdiri menghadap arah timur sambil membawa kantong kain berisi benda-benda pusaka. Hari itu, ia bertekad melacak langsung sumber kekuatan santet yang selama ini mengganggu keluarga Pak Darto. Berdasarkan ritual sebelumnya, arah energi terkuat mengarah ke belakang rumah Juragan Sarwan, tepatnya ke sumur tua yang sudah lama tidak digunakan. Pak Darto menemani Mbah Kirno berjalan melewati jalan setapak kecil di antara kebun warga. Udara masih lembab, embun belum sepenuhnya hilang. Suasana sunyi, hanya suara burung sesekali terdengar dari kejauhan. Sesampainya di dekat rumah Juragan Sarwan, Mbah Kirno meminta Pak Darto berhenti. "Kamu tunggu di sini, saya nggak mau kamu kena getahnya. Ini wilayah yang energinya sudah kotor sekali." Pak Darto mengangguk dan berdiri tak jauh di balik semak. Dari tempatnya, ia bisa melihat Mbah Kirno berjalan perlahan ke belakang rumah Juragan Sarwan, mendekati sumur tua yang nyaris tertutup lumut dan semak liar. Mbah Kirno menyalakan dupa dan menaburkan garam di sekitar sumur. Dengan hati-hati, ia membuka tutup sumur yang terbuat dari seng berkarat. Aroma busuk langsung keluar begitu penutup diangkat, tapi Mbah Kirno tetap tenang, lalu mulai membaca mantra sambil mengayunkan tangannya ke arah mulut sumur. Tak lama kemudian, ia menurunkan ember kecil yang diikat tali rotan. Bukannya air, ember itu malah menarik sesuatu yang aneh. Sebuah bungkusan, kain merah kecoklatan. Mbah Kirno menariknya perlahan, lalu meletakkannya di atas tanah. Begitu bungkusan dibuka, terlihat isi di dalamnya. Boneka jerami kecil berlumur darah kering, diikat dengan tali rafia dan potongan rambut panjang. Wajah Mbah Kirno langsung berubah. Ini rambut istrinya Pak Darto, dikunci lewat media boneka, makanya kerasukannya nggak kunjung sembuh. Belum sempat ia menyelesaikan ritual pembersihan, tiba-tiba angin kencang bertiup dari arah utara. Langit yang tadinya cerah berubah mendung, daun-daun beterbangan, dan suara tertawa samar terdengar dari dalam sumur. Dari arah belakang rumah, asap hitam muncul pelan-pelan, membentuk bayangan tinggi besar. Suara berat menyusul, memanggil nama Mbah Kirno. "Kirno, masih suka ikut campur urusan orang?" Mbah Kirno memejamkan mata, lalu membuka kembali dengan tenang. "Jadi ini ulahmu, Komar." Bayangan itu tertawa, sosoknya perlahan menjadi lebih jelas, berwujud laki-laki tua berpakaian hitam lusuh, dengan mata merah dan lidah menjulur panjang. Mbah Komar, mantan rekan seperguruan Mbah Kirno, yang dulu memilih meninggalkan jalur putih dan menjadi dukun bayaran. "Kenapa kamu bela orang kecil ini, Kirno? Kamu tahu saya dibayar mahal untuk menghabisinya," ucap Mbah Komar dari balik kabut gaibnya. "Karena kamu main kotor, Mar. Orang ini nggak salah apa-apa. Kamu cuma jadi alat buat orang rakus," jawab Mbah Kirno sambil menguatkan cengkeraman pada tongkat kayu yang ia bawa. Pertarungan gaib pun dimulai. Mbah Kirno menggambar lingkaran pelindung di tanah dengan garam dan kunyit bubuk, lalu membaca doa-doa pelindung. Dari dalam kantong kainnya, ia mengeluarkan sebatang keris kecil yang ia sematkan di depan lingkaran. Mbah Komar menyerang dengan asap hitam yang meluncur cepat ke arah Mbah Kirno. Tapi begitu menyentuh garis lingkaran, asap itu langsung memercik, seperti air panas kena minyak. Suara Mbah Komar meraung, lalu sosoknya memecah jadi 3 bayangan berbeda. Salah satunya melesat cepat dan berhasil menyentuh bahu Mbah Kirno. Seketika, tubuh Mbah Kirno oleng, tapi ia masih bisa bertahan. Pak Darto yang melihat dari kejauhan gemetar. Ia ingin membantu, tapi tahu tak akan bisa melakukan apa-apa. Mbah Kirno lalu melemparkan segenggam abu dupa ke arah sumur. Segera jeritan terdengar dari dalam sumur, diikuti getaran kecil dari tanah di sekitarnya. Boneka jerami tadi terbakar perlahan, dan rambut di sekitarnya ikut hangus. "Ini penutup, Mar. Kalau kamu masih maksa, semua yang kamu punya akan balik ke kamu," teriak Mbah Kirno. Mbah Komar tertawa lagi, tapi kini terdengar lebih lemah. "Saya nggak takut. Tapi kita lihat siapa yang lebih tahan." "Ini belum selesai, Kirno." Asap hitam perlahan menghilang dan angin kencang berhenti. Langit kembali cerah, walau udara masih menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang. Mbah Kirno terduduk lemas. Pak Darto berlari mendekat dan membantu menopangnya.
"Mbah, sampean nggak apa-apa?" tanya Pak Darto cemas. "Cuma sedikit luka dalam. Tapi boneka santetnya sudah saya bakar. Gangguan di rumahmu harusnya mereda beberapa hari ke depan," jawab Mbah Kirno pelan sambil menarik napas dalam-dalam. Pak Darto melihat ke arah sumur. Itu sumur siapa, Mbah?" "Itu sumur tua yang dulunya dipakai orang-orang kampung. Tapi setelah Juragan Sarwan bangun rumah, dia pagar semua tanah, termasuk sumur ini. Sekarang dipakai buat hal-hal kotor," jelas Mbah Kirno Pak Darto menggertakkan gigi. "Saya nggak nyangka, orang sekaya dia sampai hati ngelakuin beginian. Orang tamak kalau takut kehilangan bisa jadi lebih jahat dari maling. Dan Juragan Sarwan itu pengecut, makanya sewa orang lain buat ngotorin tangan," ucap Mbah Kirno lirih. Pak Darto membantu Mbah Kirno berjalan kembali ke rumahnya. Malam itu rumah Pak Darto terasa lebih tenang. Anak-anak bisa tidur tanpa mimpi buruk. Bu Rini juga tidak lagi mengigau atau kerasukan. Tapi Mbah Kirno tahu, ini belum akhir. Pak Komar tidak akan tinggal diam. Juragan Sarwan pun pasti akan merespons dengan langkah yang lebih licik. Sebelum tidur, Mbah Kirno duduk sendirian di teras belakang, menatap langit. Di tangannya masih tergenggam sisa rambut yang belum sempat terbakar. Ia tahu, untuk menang sepenuhnya, ia harus melawan bukan hanya santet, tapi juga kebusukan hati manusia. Pak Darto duduk gelisah di kursi kayu ruang tamu. Wajahnya lesu, rambutnya kusut dan matanya sembab. Sudah beberapa malam dia nyaris tak tidur. Meski gangguan gaib di rumah mulai mereda, tapi tekanan dari warga dan kelangsungan usaha tempe yang terus merosot membuat pikirannya makin kacau. Akhirnya pagi itu dia memutuskan untuk melakukan hal yang berat. Datang sendiri ke rumah Juragan Sarwan dan meminta damai. Tanpa memberitahu siapapun, Pak Darto berjalan kaki menuju rumah besar yang berdiri megah di ujung desa. Dia memakai baju lusuh dan sandal jepit butut. Di tangannya membawa 2 bungkus tempe yang masih hangat. Meskipun usaha sedang morat-marit, dia tetap berusaha menunjukkan itikat baik. Sesampainya di depan pagar rumah Juragan Sarwan, dia mengetuk pintu gerbang besi sambil memanggil, "Assalamualaikum. Pak Sarwan, saya Darto mau ketemu." Tak lama kemudian pintu pagar dibuka oleh seorang pembantu. Melihat siapa yang datang, perempuan itu tampak ragu. Tapi sebelum dia bisa bicara, suara Juragan Sarwan terdengar dari dalam. "Suruh masuk saja. Saya juga pengen lihat muka orang yang masih berani jualan tempe bau itu." Pak Darto masuk dengan hati berdebar. Juragan Sarwan duduk santai di kursi rotan dengan rokok kretek menyala di tangan. Senyumnya sinis sejak awal. "Ada angin." "Apa kamu kesini?" tanya Sarwan ketus. Pak Darto menunduk. "Saya cuma pengen minta damai, Pak. Kalau saya pernah salah, saya minta maaf. Saya cuma pengen usaha saya jalan lagi, anak istri saya bisa hidup tenang." Sarwan tertawa pendek. "Damai? Sama tukang tempe? Kamu pikir usaha kayak kamu itu penting? Di kampung ini cuma satu orang yang berhak atur pasar. Dan itu saya." Pak Darto mengeluarkan tempe dari tas plastiknya. "Saya bawa ini, Pak. Masih hangat. Tempe yang kami buat sendiri seperti biasa. Bukan buat nyogok, cuma tanda niat baik." Sarwan melirik tempe itu dengan jijik. "Kamu kira saya mau makan makanan orang miskin kayak begini?" Pak Darto menarik napas dalam-dalam. "Saya nggak minta banyak, Pak. Cuman jangan ganggu keluarga saya lagi. Kalau panjenengan mau saya tutup usaha, saya tutup. Tapi tolong, cukup sampai di sini gangguannya." Sarwan berdiri, menatap Pak Darto dari atas ke bawah. "Kamu pikir kamu bisa datang, merengek dan semuanya selesai? Kamu itu cuma benalu. Usaha kamu nyusahin pedagang saya, kamu ganggu sistem saya. Lagian, tempe kamu juga udah nggak laku." Pak Darto menunduk, merasa darahnya naik tapi dia tahan. "Kalau memang itu keputusan panjenengan, ya sudah. Saya cuma mau memastikan anak istri saya aman." Tanpa menjawab, Sarwan menyuruh pembantunya menutup pagar. Pak Darto berjalan pulang, matanya berkaca-kaca. Di dalam dadanya campur aduk antara kesedihan dan kemarahan. Bukan hanya ditolak, dia juga dihina. Sore harinya, Mbah Kirno duduk di beranda rumah Pak Darto. Pak Darto menceritakan semuanya dengan suara pelan, tapi terdengar jelas amarah dan kepasrahannya. Mbah Kirno hanya mengangguk pelan, matanya menerawang ke arah barat. "Saya tahu ini bakal ujungnya ke sana.
Sarwan memang enggak akan berhenti sampai dia benar-benar merasa berkuasa. Dan Komar, dia pasti belum selesai juga. Malam itu setelah semua orang tidur, Mbah Kirno bersiap-siap. Dia mengambil kotak kayu kecil dari bawah dipan, lalu berjalan sendirian ke kebun kosong di belakang desanya. Di sanalah dia akan melakukan ritual tobat berdarah. Ritual terakhir yang cuma boleh dilakukan sekali seumur hidup oleh orang yang pernah mempelajari ilmu hitam, tapi memilih kembali ke jalan yang bersih. Ritual ini berat, butuh pengorbanan, bukan cuma fisik tapi juga batin, karena siapapun yang melakukannya akan kehilangan semua kemampuan spiritualnya. Tapi Mbah Kirno sudah siap, dia tahu, ini satu-satunya cara untuk memutus semua sisa ikatan antara dirinya dan masa lalunya, sekaligus melemahkan kekuatan Mbah Komar yang masih berhubungan secara gaib dengannya. Di tengah kebun, ia membuat lingkaran dari campuran darah ayam kampung, garam, dan bunga 7 rupa. Di dalam lingkaran itu ia duduk bersila, mengenakan baju hitam dan ikat kepala kain mori. Lilin-lilin kecil dinyalakan, dan bau dupa menyebar ke segala arah. Mbah Kirno mulai membaca doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Tangan kirinya memegang keris kecil, tangan kanannya memegang selembar kertas berisi catatan dosa-dosa masa lalunya. Setelah beberapa menit, dia mengguratkan keris itu ke telapak tangan kirinya. Darah segar menetes ke tanah. Mbah Kirno menempelkan tangannya ke kertas itu hingga noda darah menutupi sebagian tulisan. Kemudian ia membakar kertas tersebut. Dengan darah ini, saya akhiri semuanya. Semua ilmu, semua kutukan, semua pengaruh, kegelapan. Saya kembalikan semua ke tanah. Gumamnya pelan. Langit tiba-tiba bergetar. Angin kencang menyapu kebun. Lilin-lilin padam satu persatu. Suara tawa perempuan dan jeritan anak kecil bergantian muncul dari segala arah. Mbah Kirno tetap duduk tenang, walau tubuhnya mulai gemetar. Saya tahu kalian nggak mau ini selesai, tapi saya udah putuskan. Dari balik bayangan pohon pisang, muncul sosok hitam menyerupai Mbah Komar, lengkap dengan jubah dan mata menyala merah. Kamu pikir kamu bisa bebas begitu aja, Kirno? Saya nggak pengen bebas. Saya pengen selesai, jawab Mbah Kirno sambil menatap sosok itu. Sosok Mbah Komar mendekat, tapi begitu masuk ke dalam lingkaran darah, tubuhnya terbakar perlahan. Suara jeritan panjang menggema di seluruh kebun. Wajah Mbah Kirno berkeringat deras, tubuhnya hampir roboh, tapi ia bertahan sampai bayangan itu lenyap bersama asap hitam. Ritual selesai. Pagi harinya, warga desa digegerkan kabar bahwa Mbah Kirno pingsan di kebun belakang. Pak Darto dan beberapa warga membopongnya ke rumah. Meski tubuhnya lemah, Mbah Kirno masih sadar. Ia tersenyum tipis. Saya udah selesai toh. Pak Darto menggenggam tangan Mbah Kirno. Mbah, ini semua karena panjenengan. Terima kasih. Mbah Kirno cuma mengangguk. Tapi ini belum benar-benar selesai. Sarwan masih ada. Dan saya udah nggak bisa bantu lagi lewat cara lama. Sekarang tinggal kalian sendiri yang harus bersatu. Hari itu kabar soal Mbah Kirno menyebar cepat. Banyak yang datang menjenguk. Tapi Juragan Sarwan tetap angkuh di rumahnya. Ia belum tahu bahwa rantai ilmu hitam yang melindunginya baru saja diputus dengan darah dan pengorbanan, dan balasannya tinggal menunggu waktu. Pagi itu suasana dusun mendadak ramai. Dari mulut ke mulut kabar cepat menyebar. Mbah Kirno meninggal dunia. Pak Darto adalah orang pertama yang menemukan jasadnya. Tubuh Mbah Kirno tergeletak di dalam rumah, tepat di dekat dipan tempat dia biasa tidur. Tapi yang membuat semua orang terdiam bukan sekadar kematiannya. Seluruh tubuh Mbah Kirno gosong dari dalam. Tidak seperti orang terbakar karena api biasa. Kulitnya tetap utuh. Tapi ada bekas luka menghitam seperti arang dari dada sampai ke perut. Kayak orang kebakar dari dalam. Bisik Pak Darto sambil menahan tangis. Dia beneran sudah kasih semuanya buat nyelamatin kita. Warga berduyun-duyun datang. Sebagian diam, sebagian berdoa, tapi semua tahu. Ini bukan kematian biasa. Jenazah Mbah Kirno dimakamkan sore itu juga, tanpa upacara mewah, hanya dengan doa dari orang-orang kampung yang merasa berhutang budi. Tidak ada keluarga yang datang. Konon Mbah Kirno memang hidup sendirian sejak puluhan tahun lalu.
setelah istrinya meninggal dan anak semata wayangnya hilang entah kemana. Beberapa hari setelah itu, desa kembali diguncang kabar menggemparkan lainnya. Juragan Sarwan ditemukan tewas di dalam sumur belakang rumahnya. Yang menemukannya adalah salah satu pembantunya, yang curiga karena 3 hari berturut-turut majikannya tak keluar kamar. Saat dicek, kamar kosong. Tak ada jejak. Pintu belakang terbuka, dan bau busuk tercium dari arah sumur tua. Saat warga membantu menarik mayat dari dalam sumur, hampir semua menahan napas. Tubuh Juragan Sarwan sudah membusuk parah, seperti sudah mati berhari-hari. Wajahnya membengkak, lidahnya terjulur panjang dan matanya membelalak. Anehnya, tak ada luka fisik sedikit pun, seperti orang yang meninggal karena dicekik sesuatu yang tak kelihatan. Kena kutukan, kata salah satu warga. Bisa jadi dia ditarik balik sama santetnya sendiri. Bisa juga karena si Komar udah nggak bisa jagain dia lagi. Warga sepakat tak mau mengurus jenazahnya. Akhirnya pihak desa memanggil aparat dan petugas medis untuk proses pemakaman tanpa campur tangan warga. Kematian 2 orang itu, Mbak Kirno dan Juragan Sarwan, membuat suasana dusun berubah total. Orang-orang yang dulu takut dan enggan bicara tentang hal-hal gaib, kini berani terbuka. Banyak warga yang mengaku pernah diganggu secara halus selama Sarwan masih berkuasa. Ada yang sering dengar suara bisikan malam-malam, ada yang melihat bayangan hitam lewat di kebun, bahkan ada yang anaknya sempat kesurupan tanpa sebab. Setelah Juragan Sarwan dikuburkan, pasar desa kembali normal. Warung-warung yang dulu tutup satu persatu mulai buka lagi. Dan yang paling terasa, usaha tempe Pak Darto mulai ramai kembali. Awalnya hanya tetangga sekitar yang membeli, tapi lambat laun orang-orang dari luar dusun juga mulai berdatangan. Mereka bilang, tempe buatan Pak Darto punya rasa yang beda, gurih, padat, dan tidak mudah basi. Bahkan ada yang bilang tempe itu bikin perut jadi ringan dan tidur lebih nyenyak. Ini bukan soal tempe aja toh, kata Pak Lurah suatu sore. Ini karena orang-orang percaya kamu tetap jujur meski ditekan, dan mereka menghargai itu. Pak Darto hanya tersenyum. Dalam hatinya, dia tahu semua ini tak akan mungkin terjadi tanpa bantuan Mbah Kirno. Dan walau tak pernah diucapkan secara langsung, dia merasa Mbah Kirno sengaja memilih mengorbankan dirinya agar semua ini bisa selesai. Beberapa minggu setelah semuanya kembali tenang, Pak Darto berjalan sendirian ke bengkel tambal ban tua peninggalan Mbah Kirno. Tempat itu kini dibiarkan kosong. Tak ada lagi suara palu atau bau karet terbakar. Ia membuka pintu kayu yang hampir lapuk dan masuk ke dalam. Debu menempel di mana-mana. Di sudut ruangan masih ada meja kerja kecil dengan beberapa alat tambal yang dibiarkan terbengkalai. Tapi, ada satu hal yang menarik perhatian Pak Darto. Di tengah ruangan ada satu potongan ban motor yang digantung di paku dinding. Di permukaannya, ada bekas tambalan tua, datar, menghitam, tapi masih utuh. Ia mendekat dan menyentuh tambalan itu. Permukaannya keras, tapi ada hawa hangat yang terasa aneh. Bukan panas, tapi lebih seperti sisa tubuh seseorang yang baru saja menyelesaikan tugas penting dan meninggalkan jejaknya. Beberapa hari kemudian, anak-anak muda yang iseng bermain di bengkel itu mencoba melepas ban bekas tersebut. Mereka penasaran apakah tambalan itu bisa bocor kalau ditusuk pakai paku. Sudah 3 anak mencoba. Mereka menusukkan paku, gergaji kecil, bahkan pisau. Tapi hasilnya tetap sama. Tambalan itu tak pernah bocor. Ban itu tetap keras, tetap utuh, seolah-olah dilindungi oleh sesuatu yang tak terlihat. Dari mulut ke mulut cerita itu menyebar. Orang-orang mulai menyebutnya tambalan terakhir, penanda bahwa Mbah Kirno telah menyelesaikan tugas terakhirnya di dunia ini. Semenjak itu, bekas tambal, ban itu tak pernah diutak-atik lagi. Warga menutup bengkel itu dan menaruh papan kecil di depan pintunya yang bertuliskan, "Bekas tempat Mbah Kirno. Jangan dirusak. Hormati yang telah menyelamatkan kampung ini." Pak Darto setiap malam menyempatkan berdoa di depan bengkel itu. Kadang, ia membawa kembang telon, kadang hanya duduk diam sambil menatap tambalan tua itu. "Panjenengan sudah menambal banyak ban, Mbah," gumamnya suatu malam. "Tapi yang terakhir ini, panjenengan tambal nasib satu kampung. Dan nggak ada yang bisa balas selain doa kami semua."